Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Junidi, saya absen 13. Perkenalkan, nama saya Kiki Dwi Firmansyah, saya absen 14. Perkenalkan, nama saya Maharani, saya absen 15. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Fauzan, absen 16. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda Putra Sarwaji, saya absen 17. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fadila, absen saya 18. Yang pertama adalah bentuk negara. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya yang dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Yang selanjutnya adalah bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahannya yaitu republik. Republik adalah sistem politik di mana kepala negara dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat yang memilih. Kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kembali mengisi dua jabatan tersebut. Sistem pemerintahan pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Sistem pemerintahan parlementer ini ditetapkan pada masa berlakunya UUDS 1950, tetapi tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Adapun beberapa kabinetnya diantaranya adalah 1. Kabinet Natsir pada 6 September 1950 sampai 27 April 1951. Ada Kabinet Sukirman pada 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Ada Kabinet Wilopo pada 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Ada Kabinet Ali Sastroamidjojo I pada 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Ada Kabinet Burhanuddin Harahap pada 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Dan ada Kabinet Ali Sastroamidjojo kedua pada 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957. Dan yang terakhir ada Kabinet Juanda atau Karya pada 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Undang-undang dasar yang berlaku pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau disingkat menjadi UUDS 1950. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1950 merupakan perubahan konstitusi Republik Indonesia Serikat yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950. Selanjutnya, Yang berikutnya adalah gerakan separatisme. Gerakan separatisme adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain. Contohnya yaitu gerakan separatisme yang terjadi di Sulawesi Selatan. Gerakan ini dipimpin oleh Kahar Muzakar yang disebabkan oleh Kahar Muzakar melibatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dan berkeinginan untuk menjadi pemimpin APRIS. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1951, Kahar Muzakar bersama pasukannya melarikan diri ke hutan. Dan pada tahun 1992, ia mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia dengan pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat.
Lalu pada tahun 1956 DITI berhasil ditumbaskan dan Kahar Muzakar ditembak mati. Lalu selanjutnya, pemberontakan ini juga pernah terjadi di kawasan Aceh. Pemberontakan di Aceh ini dipimpin oleh Daud Barrow yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh pemerintahan Republik Indonesia menurunkan Aceh yang semula menjadi daerah istimewa menjadi daerah pimpinan di bawah Keresidenan Sumatera Utara. Lalu kebijakan tersebut ditentang oleh Daud Barrow. Sehingga pada tanggal 21 September 1953, ia mengeluarkan maklumat tentang peraturan Aceh. Pernyataan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia, pimpinan Kartosuwiryo, lalu pemerintah Republik Indonesia melakukan pemberantasan dengan cara operasi militer dan musyawarah. Lalu pada akhirnya tanggal 17 sampai 18 Desember 1962, akhirnya diadakanlah musyawarah tersebut dan hasil musyawarah tersebut berhasil menjadi kesepakatan damai. Pada tahun 1954 terjadi pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar dengan gerakan yang terkenal sebagai Kesatuan Rakyat yang tertindas. Ibnu Hajar kemudian resmi bergabung dengan Negara Islam Indonesia dan diangkat sebagai Panglima Tertinggi Tentara Islam Indonesia atau TIM. Pada tujuan yang sama, namun pada tahun 1963, pemerintah Indonesia berhasil mengumpas pemberontakan ini dan Ibnu Hajar beserta anak buahnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya ada pemberontakan PRI Permesta. Pemberontakan ini terjadi di Sulawesi pada masa Kabinet Juanda atau Kabinet Saken. Hal ini dikarenakan adanya kurang harmonisnya hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan karena pembagian uang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak sesuai. Akan jatah keuangan yang dibagikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak sesuai dan terkesan Jawa sentris. Hal tersebut lalu menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Lalu dibentuklah dewan sebagai berikut. Yang pertama ada Dewan Banteng di Sumatera Tengah dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Yang kedua dengan Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Letkol M. Simbolon. Yang ketiga ada Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Yang keempat ada Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. Yang kelima ada Dewan Manguhi di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Letkol Vence Samuel. Puncak pemberontakan ini terjadi pada 10 Februari 1958. Lalu Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Setelah menerima ultimatum, pemerintah pusat mengeluarkan operasi untuk menumpaskan pemberontakan ini. Operasi ini dinamakan Operasi 17 Agustus yang lalu menumpaskan pemberontakan ini. Maka Atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.